Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau menyediakan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hati yang lamban. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu hati yang lamban. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Di dalam pembacaan firman Tuhan mengisahkan tentang dua orang murid yang sedang mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita membaca, kita menyimak bagian kebenaran firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini. Di dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, dua orang murid ini yang disebutkan salah satunya adalah Kleopas. Mereka sedang membicarakan tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Tentunya peristiwa yang berkaitan dengan penderitaan, kesengsaraan Yesus. Bahkan mereka sedang membicarakan tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan ini, lewat peristiwa ini, kita belajar, yaitu yang pertama yaitu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan jelas bahwa mereka sedang membicarakan hal yang berkaitan dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah segala aktivitas kita, ketika kita sedang berbicara, bertukar pikiran tentang Tuhan di dalam hidup kita, maka percayalah bahwa Yesus pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah mungkin sebuah persekutuan, di tengah-tengah mungkin sebuah komunitas, dan kita membicarakan Tuhan di tengah-tengah komunitas, bahkan persekutuan, yakinlah bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Sebagaimana yang terjadi dan dialami oleh dua orang murid ini. Mereka sedang memperbincangkan peristiwa kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, ketika kita sedang berbicara tentang Tuhan, kita menyebut nama Tuhan di dalam hidup ini, yakinlah bahwa apapun keadaan, apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, ada Tuhan yang pasti hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, lewat pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini. Hal yang kedua yang kita dapat pelajari bersama-sama bahwa Yesus hadir untuk meneguhkan keyakinan mereka. Yang kedua, Yesus hadir untuk meneguhkan keyakinan mereka. Di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah kerisauan, kegalauan hati daripada kedua murid ini, di dalam mereka berbicara tentang peristiwa
kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus hadir untuk membawa mereka mengerti dan meyakini apa yang terjadi itu adalah benar. Itu sebabnya Yesus menegur mereka. Yesus berkata, betapa lambannya hatimu. Mereka lamban untuk percaya kepada apa? Peristiwa yang sedang terjadi. Sebagai sebuah penggenapan firman Tuhan. Karena apa? Yesus sudah berkata sebelumnya bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia akan mengalami penderitaan, mati, dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tapi mereka lamban. Hati mereka lamban. Mereka tidak percaya kepada keadaan yang sedang terjadi saat itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala menjalani hidup ini, kita juga ketika menghadapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, realita, harapan-harapan di dalam hidup kita, kadangkala membuat kita mulai resah, mulai galau, mulai risau, bahkan kita kurang lagi percaya kepada Tuhan. Kita kurang lagi percaya kepada firman. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, percayalah, yakinlah, tetaplah meyakini bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak berubah. Firman-Nya adalah ya dan amin bagi setiap kita. Apapun keadaan, apapun kondisi dan situasi kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada firman-Nya sebagai kebenaran. Yakinilah bahwa Dia Tuhan, adalah Tuhan yang setia. Firman-Nya ya dan amin, yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita boleh menikmati pertolongan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus belajar percaya apapun keadaan, apapun kondisi. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada firman-Nya. Karena kita yakin di dalam Tuhan, lewat firman-Nya, kita diberikan jaminan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan, pembelaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, menolong, memelihara, bahkan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.